meminta segera dan secepatnya Inilah Polemik on TV bersama Latif Siregar dan Dea Tungga Esti. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Siregar. Dan saya Dea Tungga Esti. Bang Latif, setiap kali menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober, isu mengenai PKI selalu bangkit kembali. Ya, mudah-mudahan itu bukan merupakan wacana tahunan, tapi kewaspadaan kita terhadap ideologi yang mengganggu keutuhan negara juga tetap harus kita jaga setiap harinya, bukan hanya di tanggal 1 Oktober saja. Dan juga sekaligus ini merupakan titik awal atau langkah awal kita rekonsiliasi menuju perdamaian. Karena tanpa perdamaian, demokrasi kita tidak akan berjalan dengan mulus. Ya. Apa tema kita malam ini, Dea? Isu PKI sampai kapan? Ribu masa mengamuk di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Minggu malam kemarin. Acara asik-asik aksi yang sedianya sebagai bentuk kekecewaan atas larangan seminar tragedi 1965 di YLBHI pun berubah mencekam. Kabar hoax atas adanya kegiatan paham komunis di kantor YLBHI inilah yang menjadi dalang kericuhan. Kami mengecam hoax-hoax yang beredar, propaganda yang diproduksi secara sengaja dan memfitnah acara-acara kami, walaupun sudah diklarifikasi secara resmi oleh kepolisian, tetap terus hoax itu dilakukan ya, diedarkan. Dan itu kemudian berakibat fatal karena banyak massa yang terprovokasi datang ke lokasi tidak tahu apa-apa. Aksi main hakim di kantor YLBHI Minggu malam kemarin pun turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden meminta agar setiap warga negara taat hukum dan bekerja sama dengan aparat. Masyarakat jangan bertindak main hakim sendiri, serahkan ke aparat. Sampaikan saja ke aparat, nanti yang menyelesaikan aparat. Ya, kita ini negara hukum. Sejak Jenderal Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia 12 Maret 1966 silam, segala bentuk penyebaran dan kegiatan paham komunis akan berhadapan dengan hukum. Bahkan setelah 19 tahun vakum sejak era reformasi, film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI kini pun akan kembali tayang. Pelurusan sejarah dan pengenalan terhadap bahaya kudeta menjadi dalil pemerintah dalam menepis paham komunis. Dan untuk membahas tema polemik isu PKI sampai kapan, di studio iNews TV sudah hadir bersama kita Maijen Purnawirawan Kiplan Jain, mantan Kepala Staf Kostrad. Selamat malam Pak Kiplan. Dan ada Bung Rahmat Himran, Koordinator Aliansi Masyarakat dan Pemuda Anti Komunisme. Selamat malam Bung. Ya, selamat malam. Kemudian di sebelah sini ada Legend Purnawirawan Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas yang juga putra pahlawan revolusi. Selamat malam Pak Agus. Di sebelahnya ada Bapak Ilham Aidit, putra DN Aidit. Selamat malam Pak Ilham. Dan ada Alpon Kurnia Palma, Direktur YLBHI 2011-2015. Selamat malam Bung. Kemudian ada Pak Im Dadun Rahmat, Ketua Komnas HAM. Selamat malam. Dan tamu yang terakhir, Yuda Tangki Lisan, seorang sejarawan. Selamat malam Pak Yuda. Sebelum kita ke narasumber, sidang istimewa kita malam hari ini akan dibuka oleh pimpinan sidang. Silakan. Baiklah Bang Latif, sebelum saya buka, kita sapa dulu kehadiran tamu-tamu dari mahasiswa Politeknik Negara Jakarta. Selamat malam. Dan pemirsa, sidang polemik malam ini dinyatakan dibuka. Silakan. Ya, makasih Dea. Saya langsung ke Pak Kiplan. Pak Kiplan tadi di pengantar dialog kita malam ini.
acara kami difitnah dengan menyebarkan berita hoaks dan kemudian Pak Kiplan tidak terima dan melapor ke Bareskrim. Apa yang kemarin Bapak laporkan? Kejadiannya saya juga tidak lihat, dan saya pada waktu itu saya ada di Bogor. Saya ada di rumah, saya lihat itu banner TV di salah satu TV menyebutkan bahwa Muhammad Isnur sebagai dari LBH Jakarta, Advokasi LBH Jakarta menyatakan ada kejadian penyerbuan LBH, kantor LBH pada pagi harinya hari Senin pagi atau Senin pagi, Senin dini hari. Ya dini hari, jam 2 atau jam 3. Saya juga nggak tahu, saya juga terkejut itu pagi-pagi saya lihat ada banner loh. Ada kejadian itu. Nah, terus nyatakan bahwa sebagai otaknya ataupun sebagai aktor di balik penyerangan kantor YLBH adalah Kiflan Zain. Kemudian ada situ Rahmat. Ya, kalau Rahmat saya kenal sebagai anak muda yang progresif untuk menegakkan Pancasila dan negara kesatuan Republik. Saya kenal dia. Oke. Nah, kemudian kenapa saya ikut-ikutkan? Terus saya analisa, wah ini nggak benar. Dan kemudian silakan kepolisian untuk mengecek apa yang saya lakukan, langkah-langkah saya. Cek di handphone saya, cek di alat-alat media saya, apa ucapan saya dan apa langkah-langkah saya. Itu permintaan dia supaya kepolisian. Dia tidak melapor saya, cuma mengatakan langsung menuduh saya. Wah ini nggak bisa, nggak bisa dibenarkan. Langsung aja saya buat rancangan hari Senin itu, saya kumpulkan ahli yang hukum saya dan kemudian saya lapor ke Bareskrim pada jam 2 siang bahwa Muhammad Isnur melakukan pencemaran nama baik saya dan menuduh saya bahwa saya adalah aktor untuk penyerangan kantor LBH. Saya tidak ada di situ dan saya tidak pernah merancang. Itu saja. Bapak pernah ikut pertemuan-pertemuan dengan Bung Rahmat sebelum? Ya, benar. Pada hari Jumat sebelum tanggal 16, tanggal 15 malam jam 8 dapat undangan melalui SMS bahwa koalisi pemuda dan mahasiswa, AMPA mahasiswa dan pemuda anti komunis akan melaksanakan rapat koordinasi. Ya, diminta saya sebagai orang tua yang tahu masalah-masalah PKI ya di dalam koordinasi untuk demonstrasi ke LBH tentang adanya seminar pelurusan sejarah yang ujung-ujungnya di situ arahnya adalah untuk menyatakan PKI tidak salah dan minta TAP MPRS nomor 25 tahun 66 untuk dicabut. Nah, arahnya ke sana. Orang anak-anak muda ini ya, karena semangat ya, karena sebagai orang tua dan tahu saya sejarah dan saya terlibat tahun 65 dengan sejarah itu. Jadi akhirnya saya datang, saya memberikan acara untuk rapat koordinasi, saya berikan pandangan-pandangan. Apa arahan Pak Kiplan kepada arahan mereka? Saya begini, saya tanya, kalian sudah dapat atau melapor kepada kepolisian bahwa akan ada demo? Sudah, oke, bagus. Terus saya bilang nasihat, awas jangan ada terjadi jebakan. Dan kemudian saya beritahu, jangan kalian masuk halaman kantor LBH. Kalau sudah masuk, kena delik hukum. Itu delik hukum 167 KUHP. Barang siapa masuk halaman orang itu akan kena hukum minimal 5 tahun. Dan kemudian jangan kalian melempar, jangan mecahkan kaca. Atau bagaimana bentuknya nanti kalian akan difoto oleh grup mereka, dia akan lapor kalian menyerang, kena delik hukum. Itu saya beritahu semua. Pada Jumat malam Sabtu, terang saya beritahu. Dan itu mereka minta arahan untuk aksi yang di hari Sabtu? Yang hari Sabtu. Hari Sabtu. Untuk yang hari Minggu saya tidak ada, saya tidak tahu. Dan saya untuk juga itu saya tidak ada, semua tidak ada. Cuma SMS-an saya lihat itu acara-acara saya terima melalui Facebook saya atau melalui WA saya lihat perkembangan ya sudah. Dan kemudian saya tahu itu sudah ditutup oleh polisi sekitar jam 2. Akan ada demo berikutnya, sudahlah cukuplah saya bilang. Karena sudah ditutup polisi acara seminar, nggak usah dilakukan lagi. Masuk
Di situ ada mereka lakukan juga rupanya seminar. Paling tidak ada diskusi. Yang di hari Minggu. Yang di hari Minggu ada. Masuk di Facebook, mereka tetap juga laksanakan. Setelah ditutup pada sekitar jam 3 hari Sabtu, dilaksanakan juga terus. Nah, ada arahan Bapak untuk kegiatan yang hari Minggu? Saya katakan udahlah cukup lah. Itu sudah cukup karena polisi sudah nutup. Ya. Tapi setelah itu ada lagi masuk berita, paginya saya tahu bahwa ada penyerangan. Nah, saya tidak tahu itu berikutnya karena sudah saya tinggal di Bogor. Jadi koordinasi dengan Pak Kiflan itu hanya untuk aksi yang hari Sabtu. Hari Sabtu. Ketika ada seminar. Ya, untuk seminar. yang hari Minggu Enggak tidak ada lagi. Cuma ada masuk berita ini kan ada demo. Udah ngapain demo lagi saya bilang. Udah tutup sama polisi. Itu ada. Baik. Dan saya tidak hadir. Baik. Kalau saya sebagai orang yang sebagai aktor, berarti saya mengendalikan dan saya semuanya pemain utama. Kalau bintang film kan, itu kan aktor. Yang paling banyak tampil kalau bintang utama Pak ya. Ini enggak sama sekali enggak tahu Sabtu enggak hadir juga tampil, Minggu juga. Ya. Soalnya sebagai nasihat orang tua saya beritahukan yang tahu duduk persoalannya. Saya ke Bung Himran. Bung Himran, kenapa waktu itu Bung Rahmat ini minta saran dan pendapat ke Pak Kiflan? Ya, terima kasih. Yang pertama, Bapak Kiflan adalah senior saya di Pelajar Islam Indonesia. Beliau kader PII, saya juga kader PII. Dan pertemuan pada malam hari itu di Sekretariat Jalan Menteng Raya 58. Ya, tempat di mana beraktivitasnya kita sebagai organisasi pada Pelajar Islam Indonesia dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Kami mengundang Pak Kiflan Zain di situ untuk memberikan saran, tanggapan beliau tentang pengalaman karena beliau juga merupakan mantan TNI. Ya. Jadi banyak pengalaman tentang PKI maupun paham-paham komunisme yang beliau tahu. Beliau tahu banyak tentang itu. Sehingga tidak ada salahnya kita akan hadirkan Bung Kiflan Zain di situ dalam rangka untuk kita memotivasi pemikiran daripada beliau menjadikan sebagai motivasi kita untuk melaksanakan aksi pada hari Sabtu gitu. Jadi Bang Kiflan hadir di situ murni hanya untuk menyampaikan pandangan dia terhadap Partai Komunis Indonesia dan kebangkitannya. Gitu. Nah itu untuk hari Sabtu. Iya. Pak Kiflan udah kasih nasihat, jangan ada aksi, cukup unjuk rasa aja. Kenapa kemudian yang hari Minggu itu nggak minta izin lagi ke Pak Kiflan, udah aksi sendiri, minta restu. Jadi begini, untuk minta pandangan ya. Untuk aksi hari Sabtu itu kita lakukan dari jam 9 pagi sampai pukul 14.00, jam 2 siang. Pihak kepolisian sudah menjamin bahwasannya di LBH sudah tidak ada lagi acara. Nah, tiba-tiba kita bubarkan demo. Kepolisian sudah menjamin kesepakatan acara nggak lanjut kita bubar. Pada saat kita bubar, nggak taunya di sore hari mereka tetap melanjutkan acara seminar pro PKI itu. Yang di hari Minggu. LBH hari Sabtu. Jadi hari Sabtu, rentetannya dari hari Sabtu. Nah, karena pelaksanaan masih tetap berlanjut, saya cross check dong ke kepolisian, Pak, kok masih berlanjut acara di dalam? Ini kita dapat informasi berlanjut. Nah, maka menjelang pukul 18.00 itu polisi masuk ke dalam dan mencopot semua atribut-atribut yang ada di LBH. Bahwasannya nggak bisa melaksanakan seminar ini dan ditutup oleh aparat keamanan. Yang pertama, mereka melanggar dua hal. Mereka tidak memasukkan izin di Polda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, mereka melanggar TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Itu yang hari Sabtu. Iya, itu yang hari Sabtu ya. Yang jadi tidak bisa lanjutkan acara mereka. Kita menganggap itu sudah selesai karena hari Sabtu dan Minggu merupakan satu rangkaian acara yang sama. Sehingga ketika sudah ditutup pada hari Sabtu, maka hari Minggu tidak bisa dilanjutkan lagi. Sehingga kita tidak melaksanakan aksi. Nah, pada hari Minggunya pagi kita tetap pantau sampai pukul 3.15.00 kita pantau di lokasi, belum ada kegiatan tapi orangnya marak, masuk melalui pintu samping sampai ke dalam. Saya koordinasi dengan Polsek Pak Ronald, Kapolsek Menteng, Pak Ronald gimana? Apakah akan ada giat hari ini? Enggak ada, Mat, saya jamin enggak ada acara. Kalau ada acara kita bakal demo lagi karena acara hari ini merupakan satu rangkaian yang sama. Rundownya seperti itu. Ya. Nah, di hari Minggu itu akhirnya kemudian massa semakin banyak di sore hari itu, apa yang Anda dapatkan kegiatan mereka di dalam? Nah, ternyata kesepakatan itu mereka langgar. Jadi pada hari Minggu itu kita membantu aparat kepolisian saja untuk mendatang
melakukan tinjauan langsung di lokasi. Ternyata mereka melakukan kegiatan itu, kegiatan serangkaian dari Sabtu dan Minggu itu kan satu rangkaian yang sama. Mereka tetap melakukan kegiatan yang sudah dilarang oleh pihak kepolisian. Nah, makanya saya katakan bahwa ayo kita lakukan, lanjutkan demo kita bubarin kegiatan yang terindikasi menyalurkan paham-paham komunisme. Di dalamnya itu akan ada seminar dan kemudian ada aksi-aksi asik gitu. Itu merupakan sebuah kamuflase yang mereka tutupi, di mana akan ada asik-asik aksi padahal di dalamnya akan ada dilaksanakan diskusi. Indikasi bahwa tahu ada diskusi di dalam dari siapa? Kita langsung datang ke situ. Jadi saya masuk dari ke dalam. siang hari sudah berada di situ, lokasi ya, bukan di dalam. Di lokasi di sekitaran kantor LBH. Baik. Saya ke Bung Alfon. Ada kaitan antara aksi di hari kegiatan seminar di hari Sabtu dengan asik-asik aksi di hari Minggu? Enggak ada. Dan saya memang ada mendapatkan kabar soal, jadi begini, pertama itu memang ada diskusi. Gitu. Nah, diskusi itu sebenarnya lebih kepada ada yang meminjam tempat, gitu ya. Nah, ini harus dipahami bahwa Yayasan LBH Indonesia dan juga LBH Jakarta dan juga 15 LBH kantor yang lainnya itu merupakan titik kumpul, gitu ya. Titik kumpul dari gerakan-gerakan pro demokrasi, tidak di mana saja. Nah, tidak hanya terkait dengan pro demokrasi tetapi juga terhadap perjuangan-perjuangan kepada orang-orang yang tertindas. Nah, orang-orang tertindas ini kan misalnya contohnya ada seorang karyawan, dia tidak di PHK, tidak mendapatkan hak normatif, satu. Ada orang ada petani yang dirampas tanahnya gitu kan oleh perusahaan, atau yang bersengketa dengan orang-orang secara finansial kuat. Dan kemudian apabila ada orang yang sudah cukup lama memperjuangkan haknya itu tidak mendapatkan hak-haknya dia gitu. Termasuk korban 65 ini. Termasuk itu. Oke. Nah, karena begini, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum itu tidak mudah dalam isu-isu yang sangat keras begini gitu ya. Jarang sekali seorang advokat itu mau mengerjakan aktivitas-aktivitas seperti ini. Ya. Nah, apalagi ini gak ada duitnya gitu. Kan bisa dilihat, yang namanya pengacara-pengacara LBH itu dekil. Berdebu gitu kan. Ya. Dia itu nggak kayak advokat yang begini-begini nih ada cincin dan jam Rolex, enggak gitu. Nah, orang begitu jarang gitu. Nah, oleh sebab itu makanya dia menjadi titik kumpul dari semua golongan. Dan bisa dibayangkan dari kelompok kiri, kanan, depan, atas, bawah itu berkumpul di sana. Berkumpul. Misalnya contohnya membahas isu apapun boleh? Semuanya. Karena apa? Karena dipahami itu merupakan kebebasan berekspresi. Kebebasan berkumpul. Yang dijamin dalam DUHAM, Komponen Aksi CPR, dan kemudian juga dalam konstitusi kita. Begitu. Itu dijamin sepanjang, itu memang ada batas-batasannya. Sepanjang itu memang tidak mengganggu ketertiban umum dan seterusnya. Nah, ini kan nggak ada aturan ke situnya. Apakah acara hari Minggu itu bagian dari protes Anda pembubaran di hari Sabtu? Ini kan ada diskusi. Sebenarnya banyak diskusi-diskusi yang seperti ini gitu ya. Yang kayak kemarin hari Sabtu itu terjadi, dilakukan gitu kan. Ini kan sebenarnya sebagai ajang untuk membuka. Saya sedikit menanya ya. Katanya itu terbuka diskusinya, ada yang diundang kanan, kiri, atas, bawah. Siapa yang Anda katakan kanan? Apakah ada yang ngundang anak PII, anak MI, anak GPI, atau anak-anak yang tidak setuju dengan adanya diskusi? Ada enggak? Sebentar gini. Saya tanya ada enggak? Kalau Anda katakan ada, kiri kanan muka belakang. Beri saya waktu dulu. untuk jawab dulu. Jawab dulu saya. Iya, ini saya mau jawab. Ini saya mau jawab. Kiri, kanan, unang, belakang, atas, bawah, sekarang ada anak PI, gini Pak Kiflan, ada Pak Kiflan, atau ada saya boleh saya ngomong dulu? Saya boleh ngomong, bentar ya. Oke. Jadi begini, yang saya bilang tadi itu dalam proses perjalanan LBH selama ini. Ya, itu semuanya ada. Itu makanya saya bilang bahwa siapa yang membutuhkan pendampingan dan bantuan hukum itu kita dampingi.
Oleh sebab itu makanya ketika misal contohnya Ustadz Abu Bakar Basir. Cerita itu yang kejadian kemarin kita bicara tanggal 16 sama 17. Jadi begini, yang saya bilang tadi itu lebih kepada proses perjalanan. Itu clear dulu. Kan saja tanggal 17 ada nggak ngundang orang lain? Bentar. Saya tidak pernah memotong. Jangan dipotong. Jadi ini akan distorsi nantinya. Saya tanya. Sebentar. Nah, oleh sebab itu makanya. Oke, kalau misalnya berdebat begitu, kita juga bisa berdebat. Kalau misalnya begitu di awal juga akan berdebat, Bapak begitu. Tanggal nah, 6, ini proses gitu ya. Ini proses gitu kan. Jadi siapapun gitu kan, itu akan didampingi. Karena apa? Semua orang itu berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Nah, oleh sebab itu makanya ketika ada orang mau mengadakan acara, ya kita katakan ini untuk apa? Oh begini, dan ini untuk kepentingan apa? Dan itu acaranya terbuka? Ya itu memang terbuka sebenarnya. Karena tertutup, orang juga, itu orang lain nggak ada masuk dan diam-diam. Ya, jadi begini, kalau misalnya yang Bang Latif bilang tadi itu kan terbuka dalam acara-acara yang kemarin itu. Kalau kan. yang 16? Nah yang itu saya kurang tahu. Oke. Nah, berarti kamu nggak ikut, nggak tahu, berarti kamu nggak tanggung jawab LBI. Sebentar Pak, jadi begini, saya katakan bahwa selama ini itu memang terbuka. Dan kemudian kemarin itu memang sebenarnya memang terbuka. Itu buktinya apa? Itu kan ada share info sebenarnya. Dan itu artinya itu terbuka. Artinya undangan itu diberikan secara umum. Undangan itu sebenarnya terbuka jadinya gitu kan. Nah jadi dalam konteks itu nggak ada persoalan begitu. Nah kemudian ini kan berkembang hoax gitu kan. Yang dibilang ini ada diskusi soal PKI dan kemudian juga di sini ada soal pencabutan TAP MPR dan seterusnya. Nah sebenarnya tidak ada di situ. Yang di tanggal 16? Yang di hari Sabtu. Hari Sabtu, gitu kan. Nah yang begini sangat merugikan. Kita sudah sangat paham lah bahwa kondisi kita pada saat ini banyak sekali ya informasi yang sebenarnya nggak benar. Kemudian didapat, nggak disaring, kemudian terjadi. Kayak yang malamnya itu, ya saya dengar gitu kan. Oh yang ternyata melakukan itu adalah transportasi online gitu ya. Kok begitu sih? Hoax macam apa yang kemudian Anda dapatkan beredar sehingga kemudian massa berdatangan pada yang dikatakan hari Minggu ada itu? Nyanyinya genjer-genjer dia bilang gitu kan. Nggak ada. Saya tanya, bener nggak nih ada? Nggak ada. Saya tanya lagi kepada orang yang ada di sana, Anda dengar nggak gitu kan? Enggak gitu kan. Anda lihat nggak? Enggak. Oke. Nah terus apa jadi persoalannya gitu? Bang Rahmat sama Pak Kiplan ada mendengar soal genjer-genjer itu Pak? Soal adanya genjer-genjer di dalam? Jadi sebentar Bang Latif. Itu saja saya ikuti juga jadi viral itu. Nah kalau misalnya ini ada, ini problem saya bilang itu kan. Nah kalau misalnya pada saat ini menjadi viral dan kemudian orang terprovokasi begitu, seharusnya orang terprovokasi itu harus bertanya juga. Ini enggak, kemudian langsung dilakukan tindakan-tindakan. Oke. Nah ini kan problem sebenarnya. Baik. Soal genjer-genjer, apakah ini sekedar hoax atau Pak Kiplan atau Bung Rahmat? Saya kan tidak hadir di situ. Ya. Saya hanya dapat kiriman gambar bahwa mereka diskusi apakah diskusi tetap dilanjutkan, tapi ada gambarnya. Mereka diskusi nunjukkan di situ ada bannernya seminar pelurusan senjata, ada saya baca. Dia ada masuk di Facebook saya. Dan kemudian ada gambar yang sini Karmas, dia berkacamata, pakai topi, duduk. Yang satu menerangkan, oh tetap jalan. Ada yang duduk, oh berarti tetap jalan saya bilang. Terus atas dasar itu keluar, ada yang pakai baju palu arit. Saya dengar. Yang dari yang laporan masuk sama saya. Ini dengar dari mana nih Pak Kiflan? Saya dengar dari yang menyampaikan pada waktu yang ramai orang di situ. Ada yang keluar pakai baju palorit, mereka maksudnya di dalam atau di luar? Keluar di dalam ada gedung atau di luar gedung? Termasuk yang pakai yang di dalam, yang duduk. Ini pertanyaannya di dalam gedung atau di luar gedung? Cerita orang itu sama saya dan gambarnya itu yang di dalam gedung ada pakai palu arit sama pakai karmat. Gambar karmat yang pakai topi kacamata. Yang kemudian yang ada yang keluar, saya terima SMS itu ada yang keluar pakai dan ada gambarnya.
keluar di situ mulai marah orang, oh benar ini. Ya dia pakai palu arit dan pakai gambar kamar itu benar ada kok. Baik. Kalau saya boleh saya bawa nanti kemari. Tahan dulu walaupun ya. Ya, kita istirahat dulu. Baiklah pemirsa, kita harus break sejenak. Kita akan dalami lagi mengenai benarkah isu PKI ini benar bangkit sesaat lagi. Sidang Polemik Diskurs.